Karena kalau kita simpan atau kita diamkan tanpa difermentasi, itu biasanya akan berjamur dan akan mendatangkan seperti hewan-hewan kecil, misalnya seperti gurem. Jadi dengan fermentasi itu bisa untuk mengawetkan si ampasnya ini sendiri ya. Bisa juga untuk menaikkan kandungan nutrisi dari pakan itu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing ya, selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada video atau pada kesempatan konten saya kali ini, saya mau sedikit sharing sama teman-teman tentang bagaimana caranya fermentasi ampas kelapa untuk pakan maggot ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan konten kita kali ini, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya untuk subscribe ya channelnya Peternak Punya Mimpi, supaya channelnya bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat ya untuk selalu sharing berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan di sini sudah ada ini ampas kelapa ya, ampas kelapa yang masih baru. Jadi kita mau coba fermentasi di sini, karena kalau kita simpan atau kita diamkan tanpa difermentasi, itu biasanya akan berjamur dan akan mendatangkan seperti hewan-hewan kecil, misalnya seperti gurem. Jadi dengan fermentasi itu bisa untuk mengawetkan si ampasnya ini sendiri ya. Bisa juga untuk menaikkan kandungan nutrisi dari pakan itu sendiri ya, dari ampas ini sendiri. Jadi kita fermentasi itu untuk nutrisi atau untuk kandungannya bisa sampai 4 kali lipat ya. Jadi untuk pakan maggot itu bisa lebih hemat, bisa lebih irit. Yang harusnya itu 4 kilo, ini bisa 1 kilo sudah cukup, seperti itu. Dan ampas kelapa ini sendiri juga bisa untuk menetaskan telur maggot BSF ya. Untuk baby maggot itu sangat bagus karena dia mengandung unsur minyak ya, jadi kering nanti ke media penetasannya. Oke, dan di sini ada air ya. Ini air biasa, air kolam bisa, air sumur juga bisa ya. Yang penting jangan air pump karena itu mengandung favorit. Di sini kita menggunakan gula putih ya, karena tidak ada molase, dan juga sebetulnya lebih bagus menggunakan gula putih ya daripada molase. Dan di sini ada E4, ini E4 untuk pertanian, ini untuk peternakan, sebetulnya sama aja ya untuk bakteri baik. Dan di sini ada Yakul, saya mau coba menggunakan Yakul ya, karena takutnya teman-teman untuk E4 itu kan belinya harus banyak untuk per pemula seperti misalnya. Karena untuk E4 itu kita belinya harus banyak dan lumayan mahal untuk harganya kalau harus beli banyak. Makanya di sini saya mencoba menggunakan Yakul ya, Yakul. Oke, dan sekarang kita coba untuk fermentasi ya. Ini untuk airnya sebetulnya tidak harus pakai takaran ya, kira-kira aja. Ini sekitar 2 liter ya, 2 liter air. Kita tuangkan ini untuk Yakulnya. Di sini saya mau coba menggunakan Yakul alternatif untuk fermentasi ya. Sebetulnya hanya menggunakan Yakul juga bisa, tidak menggunakan molase atau gula putih, itu akan tetap jadi ya fermentasinya. Kita tuangkan untuk Yakulnya 1 botol sudah cukup. Lalu untuk gula pasirnya ini sekitar 1/4 ya, dan tidak usah semuanya, yang penting ada untuk makanan si bakteri baiknya nanti ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Oke, lalu kita campurkan dengan ampas kelapanya di sini ya. Aduk-aduk.
sebetulnya tidak harus sampai basah ya, tidak harus sampai rata. Walaupun seperti misalnya lembab sudah cukup ya, nggak harus. Jadi sebetulnya untuk fermentasi itu tidak boleh terlalu basah ya. Yang penting sudah tercampur dengan air dari larutan fermentasi itu ya, larutan untuk bakteri baik sama gula tadi ya, molase ataupun dengan Yakult. Campur semuanya ya. Kita aduk-aduk seperti ini supaya dia merata ya untuk air larutan fermentasinya, jadi nanti fermentasinya akan berjalan dengan lancar ya. Aduk seperti ini. Jadi fungsi fermentasi itu untuk mengawetkan, juga untuk menaikkan kadar atau kandungan nutrisi dari pakan itu sendiri ya. Jadi lebih bagus kita pakan itu untuk pakan maggot difermentasi ya. Jadi untuk kandungan nutrisi dari pakannya itu bisa naik sekitar 4 kali lipat, dan juga bisa menghindarkan dari hewan-hewan kecil ya, seperti gurem ataupun kutu. Karena untuk gurem itu sendiri sangat berbahaya ya untuk maggot. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam ruang kedap udara, ataupun bisa menggunakan tong plastik, bisa menggunakan falcon, ataupun apa aja ya, yang penting kedap udara, tidak boleh ada udara masuk. Karena syarat fermentasi itu harus kedap udara ya. Dan kita di sini menggunakan plastik ya, karena plastik ini lebih murah ya. Karena buat teman-teman takutnya tidak punya untuk seperti tong ataupun bahan-bahan dari misalnya seperti wadah-wadah ya, kita di sini menggunakan plastik karena plastik ini lebih aman ya. Kita tutup, kita ikat nanti, jadi untuk udara itu tidak akan masuk. Kita masukkan. Kenapa kita harus fermentasi? Karena pengalaman saya dulu, jika tidak difermentasi akan menimbulkan jamur dan juga akan mendatangkan hewan-hewan kecil seperti gurem. Itu nantinya akan berbahaya buat si maggot ya. Karena ketika maggot sudah kena gurem itu akan susah untuk dijadikan indukan, ataupun untuk nantinya maggot-maggotnya akan cenderung tidak berkualitas ya, jadi kecil-kecil. Oke, jika sudah seperti ini kita tinggal ikat ya menggunakan tali plastik ya. Tekan karena nanti juga akan menggelembung ya, karena untuk fermentasi yang berhasil itu nantinya akan mengeluarkan udara ya. Jadi kalau sudah 3 atau 4 hari nanti akan mengembung ya, ininya menggelembung. Oke, dan sekarang kita ikat menggunakan tali plastik ya. Usahakan jangan sampai ada udara masuk ya.
Oke, dan sudah jadi. Oke, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing di seputaran budidaya lokat BSF. Oke, dan selalu semangat, kejar terus impian dan cita-cita kalian. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.